Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Najar, Pak Guru Matematika kalian yang santuy. Sudah belajar tentang keterbagian, di mana suatu bilangan itu bisa habis dibagi oleh bilangan apapun yang karakternya ada. Ya, Bapak sudah mengajarkan bagaimana cara menemukan karakter itu. Oke. Sekarang di sini ada soal OSN tingkat kota di suatu kota tahun 2019. Karakternya betul-betul ada ya, yaitu terdiri dari 2019 itu berarti menandakan diadakan di tahun 2019. Oke, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Itu adalah N bilangan asli terkecil yang syaratnya ada nih, semua digitnya sama. Oke, jadi kalau 2222 atau 5555. Nah, di sini diketahui bahwa sedikitnya terdiri dari 2019 digit. Banyak ya, 2019. Ada lagi, setelah terdiri dari 2019, N tersebut habis dibagi 126. Maka hasil penjumlahan seluruh digit dari N adalah, oke anak-anak, yang kalian sudah pelajari adalah apabila pembagiannya itu dari 2 habis dibagi 2, habis dibagi 3, 4, sampai habis dibagi oleh 11. Nah, bagaimana mengaplikasikan ketika N-nya habis dibagi oleh 126? Pertama-tama kita identifikasi dulu bentuk dari N-nya ya. N itu bentuknya adalah suatu bilangan asli, maka di sini untuk menjawabnya, N itu adalah suatu bentuk bilangan asli terkecil yang digitnya sama semua. Jadi Bapak tulis seperti ini. Digitnya katakanlah bentuknya adalah karena nama Bapak Pananto kita pakai P, maka berulang P-nya ya, seluruh digitnya sama. Ini akan berulang sebanyak setidaknya 2019 digit. Jadi ada setidaknya 2019. Oleh karena itu banyaknya itu pasti lebih dari atau sama dengan 2019 digit. Oke, kemudian yang berikutnya, N ini habis dibagi oleh 126. Maka kita identifikasi dulu nih, 126 ini habis dibagi oleh bilangan apa aja? Bilangan dasar dari 2 sampai 11. 126 ini kita ketahui kalau dibagi 2 akan menghasilkan 63. 63 ini nanti kita bisa dibagi oleh 7 ataupun 9 ya. 126 bagi 2 ya, 63. Oke, jadi syaratnya dia harus habis dibagi 2 membagi habis N, kemudian 7 membagi habis N, dan juga 9 membagi habis N. Oke. Jadi di sini kita mengetahui bahwa N ini bilangannya harus genap ya. Yang pertama dia genap. Kalau genap itu berarti rentangnya di antara 2, 4, 6, 8. Kemudian N di 7 membagi habis N, ini akan kita bahas berikutnya karena 7 itu yang paling rumit ya, sudah pernah Bapak ajarkan. Kemudian 9 ini berarti jumlah digitnya itu harus kelipatan 9 atau 9 sendiri ya. Jumlah digitnya kelipatan 9. Dari sini kita sudah mereduksi banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah, tetapi yang harus kalian ketahui pertama kali adalah sedikitnya terdiri dari 2019 digit. Terdiri dari 2019 digit setidaknya. Itu berarti kita bisa jadi 2019, 2020 ataupun lebih besar daripada itu. Nah, kita tentukan dulu banyak digitnya berapa. Untuk mengetahui banyak digitnya, sepertinya pembagian oleh 7 itu bisa menjadi kunci. Oke, yang kita ketahui kalau cuma satu digit, kan kalau bilangan berulang ini kita bisa tulis sebagai P dikali 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, seterusnya. Oke. Oleh karena 2 dan 9 itu independen terhadap 7, maka sebenarnya 7 kan nggak mungkin masuk genap ya. Dan 9 dengan 7 itu bukan saling berkelipatan, tidak ada faktor yang mempengaruhi keduanya, maka kita akan membuat 7 itu akan membagi habis 1, 1, 1, 1 ini. Entah berapa banyak, yang pasti lebih dari sama dengan 2019 digit. Oke, berarti yang kita cari pertama kali adalah
bagaimana sih banyaknya digit yang habis dibagi oleh 7 dari 111 ini. Oke, kita mulai ya. Karena P-nya sendiri nggak mungkin habis dibagi 7 ya, karena P-nya harus genap. P genap dan juga pelipatan 9 itu kemungkinannya adalah 6. Karena yang mengandung 3, 6 ini mengandung 2 dan juga 3 ya. Jadi kemungkinannya adalah 6. Oke, kita mulai. Untuk yang 7 tentunya 7 itu tidak membagi habis 1 ya. Kalau 1 digit, oke, kita akan mengetahui polanya. 7 juga tidak membagi habis 11. Udah jelas ya. Kemudian 7 juga tidak membagi habis 111. Udah jelas. Kemudian 7 juga tidak membagi habis 1111. Caranya seperti yang pernah Bapak jelaskan di pertemuan yang lalu. Maka kalian akan mendapati bahwa 6 digit pertama sebanyak 6 digit dari 11111 ini akan akan dibagi habis oleh 7. 1 2 3 4 5 6. Ada sebanyak 6. Oke. Ini 7 akan membagi habis 111111. Oke. Kemudian cara membuktikannya ya seperti pertemuan yang lampau. Berikutnya kita harus mengetahui kita perlu berapa digit dari 111 yang berulang ini supaya dia lebih dari 2019 dan tetap merupakan kelipatan dari 6. Oke, jadi kelipatan dari 6. Kalau yang 6 digitnya dibagi 7 bisa, maka logikanya yang 12 juga bisa dibagi oleh 7. Oke ya, paham ya? Bisa dimengerti ya? Oleh karena itu kita akan mengetahui 6 digit dari 111.111 ini kita perlu setidaknya berapa? Oke, kita mulai dari kalau dia 2019 digit. Kalau 2019 digit, maka kita bagi dengan 6 akan menghasilkan 3, 18, kita kurangi 21, maka akan menghasilkan 3 lagi, 18, kita kurangi, maka akan menghasilkan 39, dan ini pastinya 36, 336 kali. Oke, setelah itu maka kesimpulannya angka n ini setidaknya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Kemudian sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ke 336. 336. Ini ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, sampai yang ke 336. Kalau 2019 sisanya cuma 3 ya, 1, 2, 3. Ini kalau 2019. Tentunya sudah Bapak jelaskan bahwa 3 digit ini kalau ada tambahan 3 digit ini dia tidak membagi habis, tidak harus dibagi oleh 7. Oleh karena itu setidaknya kalian memerlukan 3 digit tambahan lagi sehingga akan menjadi 11111 yang ke 337. Jadi totalnya dari 666 sampai 337 kali itu adalah sekitar 2022. Kalau mau kita hitung aja ya. 337 kita kali dengan 6, 2, 4, 2, 18 tambah 2, 20. Jadi yang ada di N itu terdapat 2022 digit ya. 2022 digit. Kita stop dulu sampai sini. Maka N itu adalah suatu bilangan P yang dikali oleh 1, 1 dan seterusnya sebanyak 2022 digit. Ini adalah N. Oke, dia sudah kita ketahui digitnya, yang mana digit tersebut akan habis dibagi oleh 7. Nah, kalau mau habis dibagi oleh 2, dia harus genap. Kita genap 2, 4, 6, dan 8 kita mulai dari N-2. Kalau N-2 nanti ada 2 sebanyak 2022. N sebanyak 2022, maka tinggal 2 dikali 2022 akan menghasilkan, kalau dijumlahkan semuanya, karena pertanyaannya adalah penjumlahan seluruh digit dari N. Kalau dijumlahkan
jumlah digit harus kelipatan 9. Maka kita coba ya. Kalau 2 dikali 2022 kan 4044. Maka N-nya 4044. Oke. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 12. 12 merupakan kelipatan dari 9. Baik, anak-anak, kita beralih di sini. Tadi udah bahas N sama dengan 2, kemudian kalau N sama dengan 4, yang Bapak curigai bisa jadi N-nya sama dengan 6 karena ada angka 3 terlibat di dalamnya ya. Tapi kalau 4 berarti N sama dengan kalau N-nya sama dengan 4 terulang sebanyak 2022, maka dijumlahkan, ketika dijumlahkan ini kan akan menjadi 8028 ya. 8028 itu bukan kelipatan dari 9 juga ketika dijumlahkan karena ini hasilnya 24 dijumlahkan bukan kelipatan dari 9. Oke, kita mulai dari N sama dengan 6666 sebanyak 2022, maka ini akan menghasilkan sebanyak 12.132 jumlahnya, jumlah digitnya. Ini bukan sama dengan ya, jumlah digitnya 12.132. Ketika cara mencarinya dijumlahkan 6 dikali 2022. Maka ini kalau kita jumlahkan 3, 4, 7, 9 ya, merupakan kelipatan 9. Kita tidak perlu mencoba yang 8 lagi karena yang dicari adalah bilangan asli terkecil. Udah pasti 6666 ini lebih kecil daripada 8. Jadi kita stop di angka 666 saja. Kalau 88 walaupun dia kelipatan 9, tetapi dia lebih besar daripada yang 66. Kita cari yang terkecil. Oleh karena itu 12.132 adalah jawaban yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh digit yang ada di N. Jadi jawabannya jumlah seluruh digit ya dijumlahkan semuanya dari N yang ternyata banyaknya digit dari N itu adalah 2022. Ketika dijumlahkan semua adalah 12.132. Oke, ini dapatnya dari 666 yang berulang sebanyak 2022 digit. Oke, ya semuanya untuk PR-nya Bapak. Sini kalian kerjakan sensitifnya terdiri dari 2019 kita ganti ya, menjadi ikutin tahun yang akan kita ikuti itu tahun 2025. Setidaknya 2025 digit. Jika N habis dibagi dulu. Oke, jika N habis dibagi oleh 84, maka hasil penjumlahan seluruh digit dari N adalah, itu adalah soal PR buat kalian. Kalau nanti kita akan diskusikan di besok harinya. Kalau ada yang tidak paham silahkan temui Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.